Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari mempersiapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, mempersembahkan pujian dan syukur kita kepadanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membuka Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan membaca saling bergantian. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita, pikiran kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, karena kasih yang sungguh besar dalam setiap kehidupan. Sungguh besar setiamu.
dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan menyembah dalam roh dan kebenaran, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hidup melakukan kebenaran Tuhan atas setiap hidup kita. Untuk itu mari sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita bersama, mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan dan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, memberkati setiap hamba Tuhan, mengurapi dengan kuat kuasa Tuhan, agar setiap pelayan Tuhan boleh melayani dengan hati yang sukacita dan menjadi saluran berkat dalam kemurahan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, engkau melayani dengan kasih Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan, terima berkat besar yang benar melalui pujian firman Tuhan. Terlebih perjamuan kudus yang disediakan atas dalam hidupmu. Kiranya itu boleh menjadi peringatan dan perjanjian yang baru yang dimeteraikan itu di dalam hati dan kehidupanmu. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita bersama untuk berkata, amin, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, berikan salam kanan kirimu, katakan, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tiada nama lain selain nama Yesus. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah yang menghancurkan setiap kuasa iblis. Haleluya. Menjadi perlindunganku, ku tahu
kita telah ditebus atas setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sama-sama iblis telah dikalahkan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sama-sama kita hancurkan kuasa iblis. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapian, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh karena kesaksian kita, oleh kesaksian kita, sama-sama kita hancurkan kuasa iblis dengan kuasa Kristus. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Sama-sama kita katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bila setiap hidup kita boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
dalam hidup kami. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku penuh anugerahmu. Kau nyatakan janjimu, nyatakan janjimu kepadamu. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saja untuk jemaat bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Ku hidup bagimu. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami hidup di dalam Engkau, menyembah Engkau dalam hidup kami. Bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Pujikan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Mari kita katakan di hadapan Tuhan sebagai pengakuan kita di hadapan Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Kami percaya Tuhan jauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu besar melingkupi kami. Oh Tuhan, jauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu pun baik yang di bumi
dan kuasa-kuasa lain, bahkan persoalan, peperangan, penindasan, penderitaan, bahkan bahaya pedang dan maut pun tidak akan dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Untuk itu biarlah pada pagi hari ini kami duduk di tempat ini, karena kasih Tuhan itu melingkupi kami. Berikan hati untuk kami, fokus kepada pemberitaan firman-Mu, agar kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kita boleh kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, ketekunan, kesetiaan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita akan terima perjamuan kudus kita pada pagi ini, mari kita akan mendasari melalui pemberitaan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini adalah iblis tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak hidup dalam kebenaran. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Iblis tidak hidup dalam kebenaran. Coba tengok kanan kiri disenggol sambil katakan, iblis itu tidak hidup di dalam kebenaran. Ya. Sekarang yang lebih penting lagi, kalau Bapak Ibu percaya iblis tidak hidup dalam kebenaran, sudah banyak pagi ini Bapak Ibu yang rindu dan mau hidup dalam kebenaran. Ya. Tengok kanan kiri, kalau tidak hidup dalam kebenaran sama dengan anak, ya saudara yang ngomong ya, tengok kanan kiri, anak Tuhan atau anak iblis gitu loh saudara ya. Kalau anak Tuhan berarti hidup dalam kebenaran. Kalau anak iblis hidup dalam kesalahan, kejahatan, dan tidak dalam kebenaran. Mari kita akan dasari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44 dan 47. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44 dan 47 ya. Dua ayat ini kita akan baca. Saya ingin bacakan untuk jemaat yang terkasih. Bapak Ibu silahkan menyimak nats firman Tuhan yang ada. Saya ingin bacakan Yohanes 8 ayat 44 dan 47. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia, atau iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat yang ke-47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop Yohanes 8 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 47 ini perikop yang cukup keras. Dan menjadi sebuah pertanyaan besar, sebab di sisi lain Alkitab berkata, kamu ini adalah keturunan Abraham, kita disebut sebagai keturunan Abraham. Tetapi menarik dalam perikop ini Yesus menegaskan, dikatakan kamu tidak berasal dari Allah. Seolah-olah ini merupakan sesuatu yang kontradiksi, yang berbeda, hal yang tidak sejalan. Tetapi kita perlu perhatikan dalam konteks ini Yesus sedang bicara apa? Bicara mengenai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan mereka yang hidup menolak kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran dan mereka yang tidak mau melakukan kebenaran.
Dan dalam teks ini Yesus mau katakan orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau melakukan kebenaran, dikatakan di sini mereka tidak berasal dari Allah. Lalu ayat yang ke-44 tadi dikatakan pada hakikatnya iblis itu jahat dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena apa? Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sisi yang lain, kalau kita lihat nats, coba kita bandingkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, tidak usah dibuka. Firman Tuhan itu berkata demikian. Pencuri datang atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakannya. Lalu Rasul Petrus juga menegaskan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, waspadalah dan berjagalah. Lawan musuh iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum, mencari orang yang siap diterkamnya. Lalu Paulus juga dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Kalau kita baca ayat yang ke-12. Efesus 6:12 di sana juga dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan juga melawan manusia ini. Tetapi musuh kita, lawan kita, yaitu apa? Penguasa-penguasa di udara dan roh-roh jahat yang ada dalam hidup kita. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat sedikit ke belakang sejarah. Iblis atau setan itu punya nama yang disebut Lucifer. Sebenarnya merupakan sosok malaikat, salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ditempatkan juga di Taman Eden kalau kita membaca dalam Yeskiel. Pasalnya yang ke-28. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 di sana. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19 di sana. Dijelaskan bagaimana kondisi keberadaan iblis itu. Coba kita akan baca supaya kita sedikit lihat. Karena ini jarang dibuka dan jarang dibaca oleh banyak orang. Ya, Yeskiel pasalnya yang ke-28. Sudah nanti bisa baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, saya ingin mulai dari ayat yang ke-14. Perhatikan, demikian. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu. Ini bagaimana Tuhan itu memberikan kepercayaan, tugas yang sangat hebat kepada yang namanya Lucifer atau malaikat Tuhan itu. Untuk menjaga kerub dekat dalam hadirat Tuhan. Artinya ditempatkan dekat dengan Tuhan, luar biasa. Lalu ayat yang ke-15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Maka pada hakikatnya bahwa malaikat diciptakan kudus, suci dan benar. Dan itu yang dikerjakan juga oleh mereka. Tetapi pada titik tertentu lihat di dalam ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat dosa maka kubuangkan engkau. Dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Di tengah batu yang bercahaya. 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Bahkan seterusnya, bagaimana penghukuman Tuhan itu akan berlaku bagi si iblis, bagi malaikat Lucifer dan kuasa yang lain itu, yaitu akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala kekal selamanya. Jadi hal yang kita sadar, kita mengerti bahwa sejak iblis itu jatuh di dalam dosa, Lucifer itu mengalami kejatuhan di dalam dosa. Dan sejak itu, maka kehidupan mereka itu selalu melawan Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri tidak ada kebenaran ada di dalam hidup mereka. Lalu yang menarik lagi, tidak saja mereka hidup jahat dan tidak dalam kebenaran, tetapi kelompok ini, Lucifer, iblis ini selalu ingin apa? Menghancurkan rencana Allah. Dalam tanda petik tidak saja dunia, tetapi juga manusia
saudara dan saya. Itu sebabnya lihat bagaimana Kejadian pasal yang ketiga, tipu dayanya, rekayasanya mampu untuk membuat Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Melalui cara apapun. Di sisi lain Alkitab juga berkata dia bisa menjelma menjadi malaikat terang dan bicara kebenaran. Wah, itu luar biasa. Untuk apa? Untuk menipu daya dan untuk memutarbalikkan kebenaran, bahkan akhirnya menyeret hidup kita kepada kesesatan dan kepada kebinasaan. Sampai kapan, Pak? Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu pekerjaannya, itu sifatnya. Maka perhatikan, kalau ada pertanyaan, kenapa ya kalau manusia berdosa, ya Tuhan masih bisa mengampuni. Tapi tidak ada pengampunan bagi Lucifer atau iblis dan kelompoknya. Kenapa? Karena memang sudah pada hakikatnya. Ketika jatuh dalam dosa dan Tuhan berkata tidak ada kebenaran dan tidak akan ada kebenaran dalam hidupnya. Maka sampai kapan selamanya? Tidak akan bertobat dan tidak akan menjadi baik dan tidak akan hidup dalam kebenaran. Dan itu hakikatnya. Ada di dalamnya. Maka kita bisa mengerti kenapa Tuhan tidak memberikan pintu pengampunan dan membukanya bagi mereka. Tetapi inilah yang kita harus sadari dan kita mengerti kembali kepada topik kita. Bahwa iblis tidak hidup dalam kebenaran. Lalu bagaimana aplikasi dan pelajaran penting ada dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini. Zaman kecanggihan teknologi yang hebat ini. Tipu dayanya hebat. Luar biasa. Dan tidak sedikit orang terseret bahkan terjerat hingga terperangkap. Ada dalam kondisi yang seperti ini. Dan persoalannya tidak mengenal siapapun. Yesus saja dicobai kan Matius 4, Anda bisa baca. Bagaimana dibaca ke padang gurun dan 3 kali. Firman itu diputar balikkan tetapi Yesus menjawab dengan kebenaran. Salah satunya manusia hidup itu bukan dari roti saja tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Luar biasa itu. Maka kembali pada bagian tema. Bagaimana supaya kita tidak terjerat. Bahkan hidup ada dalam tipu dayanya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup tidak dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat sehingga kita menjadi anak-anaknya hingga bertahan. Hingga sampai pada akhirnya. Sehingga Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sehingga kita tidak terjebak kepada pola sebuah kehidupan. Hanya orang yang mengaku Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat dan mengalami hal-hal baik. Tapi endingnya akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Tapi kita rindu jika Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Menuntun dan menyertai kita. Hingga sampai kepada akhir ending hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Yaitu pewaris-pewaris kerajaannya. Yang boleh menikmati anugerah kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Paling tidak, Bapak, Ibu, dan saya adalah menjadi orang-orang yang setia hingga sampai pada akhirnya. Bagi berapa banyak kita mau menjadi orang yang setia dalam Tuhan. Sekali lagi tengok kanan kirimu, ayo kita setia. Dan kita mau menjadi setia. Bukan hanya hari, minggu, bulan, tahun, tapi sampai pada akhirnya. Kadang-kala ketika kita ngomong, aku mau setia, air mata itu bisa nangis. Kadang-kala ketika kita mau berkata, aku mau setia, tindihan, himpitan, problem, itu begitu kuat menerpa dan menghempas hidup kita. Namun saya katakan, perkataan iman yang kau miliki dan itu akan membuat engkau mampu berdiri kuat teguh hingga sampai pada akhirnya. Maka kita belajar hal yang pertama, bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran dan hidup melakukan kebenaran, menang terhadap jerat dan tipu daya iblis. Itu yang pertama. Mari kita akan baca, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-47. Yaitu hidup dalam kebenaran, poin satunya. Hidup dalam kebenaran. Ya, mari kita akan baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-47 tadi. Mari kita akan baca bersama. Yohanes 8 ayat yang ke-47, 1, 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi hal yang pertama, hidup dalam kebenaran artinya hidup dalam
kebenaran yaitu firman Tuhan. Yesus berkata, Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh firman yang keluar daripada mulut akan Tuhan. Lalu kita juga melihat apa yang dikatakan, yang di dalam Roma pasal 10 ayat ke-17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Alkitab juga berkata dunia ini akan berlalu, semuanya ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Maka satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang dan tidak akan dihapus daripadanya. Itu sebabnya pemazmur dengan kuat berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu kebenaran di atas segala kebenaran yang ada dalam dunia maupun di luarnya. Kebenaran yang sejati, yang ilahi, satu-satunya yang berasal daripada Tuhan. Yang kekal, yang sempurna, yang tidak bergeser dan tidak berkurang adalah firman Tuhan. Maka di sini Yesus berkata dengan penting, kalau engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah orang yang hidup dalam kebenaran, maka tandanya, cirinya, hidupmu mau mendengarkan firman. Saya yakin bicara mendengar firman, respon firman itu bukan sesuatu yang mudah. Karena firman Tuhan itu kadangkala tidak cocok dengan pikiran kita. Tidak cocok dengan hati kita. Apa yang kita inginkan kadangkala beda dengan apa yang menjadi kebenaran firman. Apa yang kita mau itu beda. Lalu apa yang seringkali kita pikirkan itu hanya yang ada dalam pikiran kita yang cocok, yang logis, yang masuk akal. Maka kalau 1 ditambah 1, 2. 4 kali 4, 16. Ya, 12 kali 12, 124. Betul Om Selamat? 144. Ya, berarti tidak ngantuk kan gitu. Ini tantangan yang luar biasa, coba perhatikan. Kadangkala ada orang berkata, aneh ya Pak. Saya itu kalau pas pujian, wah tidak ngantuk. Semangat. Wah, apalagi yang mimpin pujian, itu si A gitu. Tapi kalau firman, aduh Pak. Rasanya seperti ditipasi, silir, tanpa sadar biasanya juga langsung nguap. Dan baru 10 menit, masuk ke 15 menit, mulai lagunya, apa saudara? Nino Bubu itu ya. Tapi bersyukur di sini tidak ada yang sampai ngorok. Kalau ada mesti ya sehingga ngorok lah. Tapi sudah biasanya fokusnya itu sudah mulai kurang. Tidak lagi di mimbar, tapi di dunia yang lain. Amin. Oh, amin, ngalami kan, sudah pasti betul itu ya. Itu jadi pergumulan ada. Wah, apalagi mulai kan, sudah begitu. Wih, iblis itu pinter. Langsung itu. Alfa kecil. Fa. Melayu apa? Melayu. Iya. Lalu coba Sela, kamu lari, joget-joget sedikit. Ya langsung kita tidak lagi lihat mimbar. Lucu ya. Pinter kayak. Iya. Jadi fokus kita sudah mulai bergeser. Kalau enggak apa? Ya pantat kita kok panas boyok sing ora kemeng ya jadi kemeng. Yang enggak haus jadi haus. Lihat mimbar ini seperti menakutkan. Amin. Oh itu kalau di luar sana, kalau di sini enggak ada yang ngantuk firman Tuhan ya tetap jos. Apa firmannya? Lucu. Mosok 45 menit dengar firman yang diingat yang lucu. Sing lucu sapa? Pendetane. Begitu doi. Coba. Lah firmannya itu di gereja lain, kalau gereja sini hafal A sampai Z. Bahkan pulang pun sudah lupa. Ya. Ini sesuatu saya sebagai dosen teologi PL. Ngajar PL itu sudah hampir ya mungkin 15 tahun gitu. Bosen Pak? Ya sebenarnya bosen. Seneng. Tiap kali ngajar, saya tuh langsung mahasiswa siapin kertas, 1 lembar bagi 4. Kuis, 1 soal. Itu aja saudara. Mereka kuis. Tulis nama, semangat nama. Soalnya Bapak 1, tulis Kejadian sampai Maleaki.
urut. Enggak boleh enggak? Tidak. 39 itu harus hafal. Orang hafal metu kelas. Wah, saudara, paling mung siji loro sing ijek ning kelas, lainnya keluar. Minggu depan masuk saya tanya, kenapa sih kok kalian itu kelihatannya kok susah, sulit. Kalau di teologi itu begini, lihat dosen Ibrani itu seperti lihat setan. Baru dosennya datang tuh sedihnya sudah minta ampun. Betul itu, Anda tanya Bu Partini ya Bu. Masuk, dosennya ngomong serba salah. Tetapi kalau kosong, wah senangnya mahasiswa itu minta ampun. Kalau diajar Ibrani itu ngeluh semua. Kelas selesai, mahasiswa itu stres kabeh. Sudah marah mbak dosen, enggak seneng mbak pelajaran, saya sampai bingung. Ini apa yang salah dengan huruf Ibrani, apa yang salah dengan perjanjian lama. Coba tanya satu kanan kiri. Lebih senang baca PL atau PB Alkitab itu? Lebih senang baca PL atau PB Pak Coki? PB. Mbak Yuyun? Ya? Hah? Perjanjian baru. Saya yakin hampir 90%, bahkan mungkin 100% selalu bicara PB. Alasannya kalau baca PL itu ngantuk Pak. Ceritanya orang jelas, apalagi saudara. Bingung, dan sebagainya. Udah enggak tahu itu. Itu alasan berbagai merek orang Kristen. Bahwa gereja ABC itu hampir sama, tua muda itu sama. Bahkan ya saya sharing dengan pendeta itu. Kamu jadi pendeta berapa lama? 15 tahun. Pernah khotbah kitab imamat? Belum. Lah terus yang khotbah Pak? Ya pokoknya yang saya senang aja Pak, yang saya siap. Wah iya. Saya bersyukur di gereja kita ada berit, mau enggak mau, ya kita khotbah sesuai dengan tema. Tahun ini di depan siapkan kitab imamat Bu Lena. kita akan pelajari itu biar jemaat tambah mumet sisan gitu. Loh karena apa? Imamat wah sudah mumet. 27 pasal ya, 252 ayat, mumet kabeh. Ya saya tuh bicara ini kondisi yang sederhana, mendengar firman itu tidak. Maka ya saya tidak terjadilah hal di sini. Sing khotbah sapa, khotbah suwe apa ora, ya. Lalu burine masih koma. Aku selama nyumbang, acarane oke, sehingga yang terjadi sepanjang firman itu apa saudara? Sambil lihat jam, sambil matanya lihat kanan, kiri, sambil biar pendeta. Males, jengkel. Lah saya ini salah apa tuh saudara? Dosa saya ini apa gitu loh. Ya, hanya persoalannya khotbah rada suwe. Maka kali ini kita bikin 2 jam sisan main tobat sisan saudara. Mau senang rak senang ya luweh kan gitu saudara. Tapi saya tidak akan begitu. Saya juga kompromi lah. Wong khotbah 1 menit saja bisa kok saudara. 5 menit juga bisa. Saya di metodis khotbah pendeta berapa menit? Ya 15 menit. 15 menit itu diterjemahkan dari Indonesia ke Mandarin. Berarti saya khotbah berapa menit? 7,5 menit. Seneng saya pokoknya. Mari kita berdoa. Ngerti pokoknya mari kita berdoa. Sudah. Tapi mosok di gereja di sini hampir tiap minggu saya khotbah 5 menit, 15 menit ya rugi tuh saudara. Betul enggak? Maka minggu ini kita mau 1 jam. Amin. Oh aminnya alon. Amin. Kepeksa ya enggak apa-apa. Amin. Enggak lah saya akan Yang kedua langsung masuk. Yang kedua. Poin yang kedua, berpikir yang benar. Iblis akan banyak hancurkan kita melalui pikiran. Setiap detik aja pikiran. Kita itu selalu bergeser. Dan coba untuk melawan Tuhan. Coba untuk mengikuti apa yang kita mau. Lihat sesuatu, berpikir dengan kita. Dan cenderungnya pasti negatif. Maka tidak heran hari ini persoalan penyakit besar itu bukan sebenarnya dari mana, tapi dengan ketika kita berpikir. Pikiran kita itu, waduh, jangan minta ampun. Maka saya menggambarkan, kalau kita ini tidak kuat ngangkat mimbar ini, ya saya minta Pak Slamet angkat mimbar ini.
Enggak kuat Pak Didi, kalau enggak kuat tak hukum loh, penjara. Enggak kuat kok, sampai mau bededang-bededeng enggak kuat, terus mau apa Pak Selamat? Mau kok angkat? Ya enggak, jelas enggak kuat kok. Tapi yang namanya pikiran, kuat tidak kuat tetap kita pikir. Tahu-taunya, aduh ya, susah. Kita terus berdoa secara khusus ya untuk Pak Wesley ya beberapa hari yang lalu. Sejak Rabu di sini nunggu Komisi Wanita jam 5 sampai jam 7 ada rapat, nunggu saya jam 10 pulang. Kamis pagi saya ditelepon sama Bu Wesley, Mama. Papa tangan kirinya sama kaki kirinya, tidak bisa digerakkan, lemes. Langsung kami baru ada doa Mesbah Keluarga, sudah firmannya kita selesai, langsung kita doa. Langsung saya ke Bergas, sempat undang ambulan. Dan saya telepon tetapi ternyata masih bisa jalan, jalannya susah, harus diseret. Dan diseret akhirnya ya sudah ambulan saya batalkan, daripada ngoeng-ngoeng tetangga juga ribut bingung. Udah tak angkut mobil sampai ke RS, ternyata gejala stroke. Usia 86 tahun ya, saya tahu ya namanya manusia hidup itu masih bisa berpikir. Saya ngerti bagaimana Pak Awis orang yang mudah gampang tidur, orangnya kadang kala juga enak, supaya ketawa, guyu, tetapi tetap pikiran kan enggak bisa dipungkiri. Apalagi mikir presiden tahun 2024, nah itu wah, kalau Pak Wesley udah kalau bilang politik 2024 itu betah sekali, Ganjar atau Prabowo atau Puan Maharani bingung, wah itu ngomong sama Pak Wesley, wah itu serius enak itu. Nah, saya bilang, Pak Wesley saya ngomong politik, wah seru ya. Maka kalau melihat YouTube di HP itu politik itu saya ketawa sih, saya sambil mikir, tapi kan tetap mikir. Apalagi jagoannya tidak muncul-muncul. Hanya mikir, sampai saya bilang, oh mikir Indonesia lah, udah ada yang mikir. Tetapi namanya pikiran kok saudara. Orang tuh tetap mikir. Saudara saya tetap mikir, oh saya jokokan pikiran, tetap mikir kita. Oh kita hidup oleh pikir, tetapi pertanyaannya, pikiran kita itu banyak yang positif atau negatif. Hati-hati, kadang kala cenderungnya kita berpikir yang negatif. Maka Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang di Filipi 2 ayat yang kelima, berpikirlah seperti Kristus dan berperasaanlah seperti Kristus. Lalu pikiran seperti Kristus seperti apa? Baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Biarlah yang benar, yang suci, yang di dalamnya ada kebenaran, ada kebaikan, ada hal yang disebut kebajikan. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Coba kita berpikir yang positif. Bangun tidur, berpikirnya positif. Mau makan, berpikirnya positif. Mau kerja, berpikirnya positif. Duduk di gereja, sudah berangkat ke gereja, berpikir positif. Sampai di gereja, berpikirnya bisa negatif. Maka mudah mana kita berpikir positif dan negatif itu? Pak Yusa, mudah mana Pak Yusa? Berpikir positif atau negatif? Ya? Mudah mana? Ya? Negatif. Iya di sini ya Bu Deni yang sepuh. Bu Deni gimana Bu Deni? Lebih gampang berpikir positif atau negatif Bu? Negatif ya Bu? Lihat burung bunyi aja bisa negatif ya Bu? Iya. Karena apa? Karena kita tidak senang lihat burung. Sementara mungkin suami kita senang dengan burung. Padahal kok nyetrati gini Bu. Burungnya cik 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 cik. Berisik. Nah gitu ya Bu kadang-kala. Benar enggak Bu? Iya. Pak Tony. Benar enggak? Mudah negatif atau positif berpikirnya? Pak, ewangi sih aku kayak urung rampung gawean. Ini komisi pria, ini ngerti lah ibadah komisi pria. Ya dibantu tuh Pak. Gimana Pak? Tapi Pak Tony enggak begitu kan? Enggak kan Pak? Kalau di depan Bu Tony enggak Ibu? Hah? Nah sudah ketemu bapak-bapak? Hilang opo Om? Sampai yang menajo hilang loh Om ya. Ya enggak, ini semua sama seperti saya. Sudah pergi badminton Bu Lena, wah iki apa meneh iki. Ora ngerti blas. Kesuk ora leren ngendi lho. Nyeleke bokong ya ora kekober iki jek apa meneh. Tapi akhirnya ya ingat lagi iya. Bersyukur. Gimana Mi? Ya nanti titip ini. Iya. Ini ya. Iya. Ya sudah iya.
Sambil pikirannya tetap kadang-kala negatif. Ngomongnya, iya gitu tuh Bu Evi. Hati-hati Pak Tari, pintar Bu Evi. Iya, padahal nggih ora kepanggih ya. Dan itu yang banyak terjadi, maka kembali berpikir yang benar. Karena iblis selalu mau pakai pikiran kita untuk apa? Untuk lawan Tuhan, untuk tidak taat dengan Tuhan. Dan ketika kita berpikir negatif, maka sedang kita sadar, kita sedang digiring untuk sesuatu yang buruk dan jahat. Dan Tuhan sekali lagi tidak akan pernah membangun pikiran yang jahat ataupun di luar kebenaran itu ada dalam hidup kita. Kalau itu muncul ada pikiran kita, tolak dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau belajar untuk berpikir yang benar. Ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, waspada dan berjaga. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Waspadalah dan berjagalah lawan musuh iblis. Seperti singa yang mengaum. Artinya apa? Kita harus selalu waspada dan berjaga. Dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun. Ketika kita capek. Ketika kita sedang ada dalam kondisi kesulitan, masalah. Problem, tantangan yang ada dalam hidup kita. Mudah sekali api itu akan membakarkan hidup kita. Tapi mari kita ingat, kita berjaga dan kita waspada bukan dengan kekuatan kita, namun kita akan tunduk dan datang kepada Tuhan. Bu Lena selalu ingatkan kepada kita di saat kita lagi kondisi lemah, hal yang terbaik berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita akan menjadi tenang dan kuat. Karena kita sedang ada jaga, jangan sampai minyak itu habis dan pelita itu tidak menyala sehingga kita seperti itu. Gadis-gadis yang bodoh yang tidak mampu menyambut akan mempelai dengan baik. Tetapi kita menjadi gadis yang bijaksana karena selalu waspada dan berjaga menanti waktu Tuhan datang ada dalam hidup kita. Bila firman Tuhan yang sederhana pada pagi ini menjadi berkat untuk kita. Amin. Kita tundukkan hati kita. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Kita masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Biar singers menyanyikan pujian ini dengan lembut dan hati menyembah kepada Tuhan. Jemaat, kau berdoa kepada Tuhan. Sama kita katakan dengan segenap hati kita. Takkan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kasih Tuhan itulah yang membawa kepada kita kepada pengharapan dan ketetapan hati yang kuat untuk tetap percaya dan setia di dalam Dia. Di dalam genggaman tangannya hidup kita ada di sana. Di dalam buku kehidupan nama itu dicatat, ditulis oleh anugerah dan kasih setianya. Agar kita senantiasa hidup dalam pengharapan. Menjadi orang-orang yang berjalan dan melakukan kebenaran.
Kadangkala di tengah situasi yang sulit dan zaman yang begitu berat, dunia mencoba menggoyah. Iblis membuat tipu daya jerat yang begitu nyata bagi hidup kita. Kadangkala kita mudah terseret dan terjerat, bahkan mudah untuk terbelenggu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, bila kuasa roh-roh jahat iblis yang mencoba untuk membangun jerat, membuat tipu daya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang hebat, kuasanya dahsyat, tangannya berkuasa. Hari ini aku berdoa, biarlah yang lemah akan dikuatkan, yang sakit engkau dibebaskan, ada mujizat kesembuhan. Dan pikiran-pikiran yang saat hari-harimu kau terpenjara dengan pikiran-pikiran yang negatif, dan hatimu mencoba untuk kau memberontak dan melawan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keteduhan dan kesejukan Tuhan berikan. Roh Kudus otoritas berkuasa membuka dan memberkati hati untuk anak. Kami terima perjamuan kudus ini dengan hati yang percaya ada mujizat dan ada kuasa dan ada kebenaran yang dinyatakan. Dan kami mau terima dengan segenap iman, kiranya perjamuan ini akan mendatangkan berkat besar bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ku nyatakan Engkau, ya Bapa Tuhan, oh Yesus. Nanti jemaat dengan teratur akan membawa setiap perjamuan kudus dengan imanmu. Yang di atas dan turun, di atas sudah disediakan untuk perjamuan kudus. Bisa diambil di atas dengan apa yang menjadi iman dan pengharapan. Silakan Bapak Ibu, mau ambil setiap berkat Tuhan untuk terima sebagai perjamuan kudus kita. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, oh Yesusku, selalu ku sembah di setiap nafasku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita. Kita dasarkan perjamuan kudus kita melalui nat firman Tuhan yang kita terima, melalui hosti yang ada di tangan kita. Untuk itu mari kita akan baca untuk kebenaran akan firman Tuhan ini. Dengan segenap iman kita, nats ini biarlah boleh menjadi kekuatan, dukungan dasar hidup kita sepanjang bulan Maret yang Tuhan anugerahkan. Kiranya firman ini akan menjadi berkat rema untuk setiap kehidupan kita. Maka Tuhan yang ketiga kita akan baca dan nanti kita akan aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan
berkata, amin. Firman Tuhan itu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kita, yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya bahwa roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus yang terpecah itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang berkuasa atas kita, mampu mendatangkan mujizat, mampu memberikan berkat, dan mampu untuk memberikan jaminan keselamatan untuk kita. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, pastikan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya makan dan minum, kau pulang dari tempat ini, engkau membawa berkat bukan kutuk, berkat bukan murka, berkat dan bukan hukuman, dan berkat itu akan menyertai kita. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita sebelum kita makan denganlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, darah Yesus pun ditumpahkan hingga sampai darah yang terakhir di atas kayu salib untuk kita. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengan hati yang bersyukur letakkan tangan kirimu di dadamu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Sebelum kau minum denganlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Mari jemaat kita akan bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang benar, Allah yang hidup bagi kita. Kami mampu. Mari kita akan ucapkan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, oh. Ajaib Tuhan. Kami memuji, oh kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali katakan, kami memuji kebesaran-Mu, oh kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji.
Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan di dalam Yesus. Berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus-Mu memberikan jaminan dan kekuatan baru bagi hidup kami. Biarlah ini akan menjadi berkat menyertai kami sepanjang bulan Maret dalam anugerah Tuhan. Jemaat, marilah Engkau tengadahkan kedua tanganmu dengan iman dan percaya. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah jiwa dan rohmu, hati cinta dan mengasihi Tuhan. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu dengan kebahagiaan, kehormatan. Diberkati pekerjaanmu dengan kesuksesan, keberhasilan. Studimu dengan kepandaian. Masa depanmu di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Diberkati keluargamu ada di dalam kesatuan hati. Keluargamu dalam pemeliharaan dan proteksi ilahi. Di tengah-tengah kehidupan anak dan cucu dan keluargamu melihat, kau lihat kebaikan Tuhan ada dan sebagai tanda dalam kehidupanmu. Bapa, kami memberkati untuk jemaat Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan mereka. Diberkati gereja, pekerjaan Tuhan di tempat ini, pos-pos PI kami dengan segala berkat yang terbaik. Kami bersyukur, kami terima perjamuan kudus dan kami berdoa dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Mari kita akan bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara cepat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Membawa persembahan yang kami boleh bawa melalui tangan anak-anak Tuhan yang ikhlas, yang percaya bahwa Allah sumber berkat, Allah yang senantiasa menyediakan berkat itu bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang bagi kami. Tapi Allah sumber berkat itu akan memiutangi kami. Berkati persembahan ini, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia dan persembahan yang lain. Dan berkati gerejamu yang mengelola, tangan Tuhan setia mencukupkan dan memberkatinya. Kami juga berdoa dan membawa menyerahkan untuk pergumulan, terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tanganmu, khususnya menjelang untuk Tuhan tahun politik berkenaan dengan Pilpres 2024. Tuhan Engkau memberkati, kiranya kondusivitas, kiranya stabilitas nasional, bahkan Tuhan
untuk situasi yang aman baik ada di bangsa ini. Di tengah situasi yang juga bencana alam, bahkan banjir, tanah longsor ada di berbagai tempat wilayah Indonesia, Tuhan juga menolong, memberkati bangsa ini melalui BPBD, melalui Tuhan akan instansi terkait, kerjasama dengan pemerintah setempat Tuhan, maka penanganan bencana alam dapat diatasi dengan baik. Bapak dari tempat ini juga berdoa menyerahkan untuk Kabupaten Semarang, yang minggu-minggu ini secara khusus tanggal 13, Tuhan Maret akan berulang tahun. Tuhan biarlah Engkau memberkati Kabupaten Semarang dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Untuk Bupati, Wakil Bupati, Pak Ngesti Nugraha dan Pak Basari, Tuhan kesatuan dan membawa Kabupaten Semarang kepada kabupaten yang mandiri, bahkan juga kepada situasi yang menjadi lebih baik lagi. Kami terus berdoa untuk potensi bagi dengan stakeholder yang ada di seluruh wilayah kabupaten ini. Tuhan memberkati di 19 kecamatan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pergumulan gerejamu, untuk Paskah, dan juga untuk retret keluarga 13, Tuhan memberkati panitia yang terus bekerja keras bersama dengan jemaat Tuhan. Kami membawa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa membawa menyerahkan untuk pergumulan saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk kesehatan dan pemulihan untuk Pak Wisre, jika siang ini boleh pulang dan kembali ke rumah Tuhan, biar Engkau menolong. Kesembuhan secara sempurna, Tuhan memberikan dan memberkati dengan limpah luar biasa. Menyerahkan juga untuk Mas Ferry pasca operasi, kami berdoa untuk pemulihannya di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah segala kelemahan sakit yang ada di kakinya, kami minta berkat Tuhan turun. Mbak Dewi juga, adik Mbak Wida, kami berdoa pasca operasi yang dilakukan, pemulihan yang daripada Tuhan menjamah, memulihkan dan memberkati dengan luar biasa. Membawa menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang lain, untuk Ibu Rita, untuk Mbak Wida, berdoa untuk Ibu Deni, Ibu Handoko di tempat ini, Ibu Yohanes Edi, kesehatan mereka, Ibu Andes Gunanya yang ada di Semarang, minta berkat-Mu turun atas mereka. Tuhan menolong para orang tua ini dengan segala berkat, anugerah, kasih setia Tuhan, sukacita dan damai Tuhan selalu melimpah atas kehidupan mereka. Mbak menyerahkan juga terus untuk anakmu Gideon di dalam perkembangan pertumbuhan, kami juga bawa dalam tangan-Mu. Pagi ini kami juga bersama dengan keluarga Pak Ari, Tuhan kami terus berdoa di dalam nama Yesus untuk keluarga ini, untuk anaknya juga kami berdoa di dalam nama Yesus, anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai dan memberkati hidupnya. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada, kami minta Tuhan belas kasihan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kesehatan pemulihan orang tua Mbak Yuyun, Ibu Agus yang ada di Semarang, kami minta juga Tuhan Engkau menolong. Tuhan menjamah dengan kasih setia Tuhan ada dalam kehidupannya. Ada banyak pergumulan jemaat, ada banyak pergumulan mereka. Di tengah situasi kondisi yang ada ini Bapak, kami minta berkat Tuhan, kasih setia Tuhan turun dan menyertai. Mbak Lia, adik Pak Coki, Tuhan memberkati, kami juga berdoa, kami menyerahkan Ibu Esther ini yang ada di Madiun, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta untuk segala kasih setia Tuhan juga turun dan melawat dan membela, menolong untuk anak-anak kami, saudara kami di tengah kehidupan mereka dimanapun berada dengan berkat yang terbaik atas mereka. Terpujilah ya Bapa Tuhan, kami membawa menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, doa sembahyang syafaat kami, bahkan apa yang menjadi permohonan kami, minta dan kami berdoa di dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, jadikanku bencana-Mu untuk Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah diserahkan lewat pujian, firman Tuhan, serta perjamuan kudus. Mari kita akan simak Prinews minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 6 dan 8 pagi secara tatap muka, serta pukul 8 pagi secara online di YouTube BMJ JKN Yesterday.
Halo adik-adik, mari kita akan hadir dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi bertempat di gereja di tempat ini. Mari seluruh komisi pria hadir di dalam ibadah komisi pria setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di gereja. Dan juga kepada ibu-ibu diundang untuk hadir dalam ibadah komisi wanita setiap hari Rabu jam 5 sore bertempat juga di gereja. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah tengah minggu tanggal 9 Maret 2023 akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Saripun, WL oleh Ibu Seri Ukor, singer oleh Saudari Rizka dan Ibu Marni, pemain musik Bapak Slamet, Saudara Axel, Bapak Doni, Saudara Samuel, LCD oleh Saudari Risel. Seluruh pelayan mimbar, WL, singer, pemain musik, LCD, soundman diundang hadir dalam persekutuan pelayan mimbar pada hari Minggu 12 Maret 2023 pukul 7 malam di gereja. Mari bersama-sama dukung dan doakan kegiatan retreat ke-13 Gereja JKI Bethesda yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023 bertempat di Hotel Ataya, Solo dengan biaya Rp225.000 per orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Risel, Ibu Elizabeth atau Ibu Rahel paling lambat tanggal 26 Maret tahun 2023. Gembala Sidang, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. layani Tuhan dengan talentamu, layani Tuhan dengan hatimu. Sekian Genius Minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa simak. Ya, bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita melalui pujian, firman, dan perjamuan kudus. Ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan berkenaan dengan retreat gereja. Peserta terakhir sampai hari ini ada berapa recruiting? 119, 116 tadi Pak Anto, Bu Anto daftar, dari 118, sudah 118 orang yang sudah mendaftar dan kita rencana tanggal 26 Maret untuk penutupan supaya pengaturan kondisi tempat dan situasinya boleh menjadi lebih baik lagi. Bersyukur untuk penggalangan dana panitia yang luar biasa. Terima kasih untuk kerjasama dengan jemaat, program untuk aksi masak berkenaan dengan ayam goreng tulang lunak yang sudah berhasil. Kemarin keuntungan luar biasa 3.015.000. Jadi itu bisa kita pakai untuk tambahan dana retret kita yang perlu subsidi yang cukup besar. Terima kasih sekali lagi untuk keterlibatan, doa, dukungan kita semua sehingga acara boleh berjalan dengan baik. Hari ini nanti akan ada pertemuan untuk penerima tamu jam 10. Saya berharap tetap ada anak ibadah, anak-anak di gereja ini nanti untuk pertemuan pelayan Tuhan berkenaan dengan penerima tamu bisa di kantor ataupun di ruang atas nanti bisa diatur sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Yaitu saja mungkin pengumuman yang ada pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan tutup di dalam doa. Namun sebelumnya yang berulang tahun, maaf mungkin yang belum ulang tahun duduk dulu ya, yang masih ingat yang belum ulang tahun pada bulan ini Pak Basuki ya bisa berdiri. Ada lagi Mbak Wida, terus
Selin, iya, ada Bu Hartini, ada lagi yang di atas. Bu Rita ulang tahun. Kok kuenya enggak datang sini? Bisa berdiri Bu? Iya. Iya. Atas enggak ada ya? Iya, bisa berdiri sebentar ya Bu? Ya enggak apa, kita doakan sebentar ya. Mari jemaat kita berdoa, saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bertambahnya usia, Tuhan semakin setia untuk menyertai kita. Mari kita akan dudukkan hati. Memberkati Ibu Rita Teresia yang berulang tahun pada bulan Maret ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ibu, engkau jadi berkat, engkau wakil Tuhan bagi anak-anakmu, bagi teladan, bagi keluargamu. Sebagaimana janji Tuhan hari ini, engkau diingatkan, engkau adalah milik Tuhan. Jadi pelaku kebenaran firman, dan itu akan menuntun hidupmu dan membawa hidupmu naik dan tidak turun, maju dan tidak akan menjadi mundur. Di dalam Tuhan akan melihat terang dan berkat itu dicurahkan dalam kehidupanmu. Diberkati anak-anakmu dalam pergumulan mereka dimanapun berada dengan segala berkat yang terbaik dalam hidupmu. Memberkati anakmu Selin, ke dalam tanganmu, Tuhan juga memberkati hidupnya. Bersyukur di tengah studi Tuhan memberikan pikiran untuk engkau boleh bekerja dengan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan dipermuliakan dan melatih dewasa dalam hidupmu. Tatap masa depanmu, ada Tuhan yang mengiring dan menyertaimu. Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Diberkati studimu, cita-citamu, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk Bu Hartini, di usia yang Tuhan tua, usia bertambah tua. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, rahmat Tuhan baru dalam hidupmu. Diberkati dalam kehidupanmu, untuk anak dan cucumu, dalam kehidupan dan rancangan Tuhan benar, berjalan selama-lamanya. Sebagaimana janji firman Tuhan, aku Tuhan yang tidak pernah berubah, tetap setia, menuntun, menggendong, menyelamatkan hidupmu. Membawa menyerahkan untuk Mbak Wida juga dalam tanganmu di dalam nama Yesus. Di tengah usia yang Tuhan tambahkan, jadi berkat Mbak Wida untuk keluargamu, untuk suami dan anak-anakmu. Dalam pekerjaan, bahkan dalam kesehatanmu. Tuhan baik, usaha yang kau sedang rintis, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Anugerah kasih Tuhan datang dalam kehidupanmu. Pak Basuki, kami juga berdoa terus di dalam nama Yesus. Dengan usia yang Tuhan tambahkan Pak Bas, engkau ada Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Berjalan dalam Tuhan dan terang Tuhan akan menyertai engkau dan melihat berkat besar dinyatakan dalam kehidupanmu. Kesetiaan dan iman yang kau miliki menjadi kekuatan besar di usia yang Tuhan tambahkan, dewasa dan matang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sudah yang lain yang tidak berasal dengan, yang tidak ada bersama kami, Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Sri Partini. Di dalam nama Yesus, Tuhan baik. Ibu, engkau yakin Tuhan baik dan kasih setia Tuhan benar. Bangun pikiranmu yang positif dan miliki iman itu bangkit. Ada Tuhan yang setia yang mengiring dan menyertai hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuhmu aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah anugerah Tuhan yang melingkupi pikiran dan membangun hati dan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Terima kasih untuk saudara kami yang lain. Tuhan kau memberkati dengan berkat kemurahan-Mu. Mari jemaat tengadahkan dua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita siang ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang selamanya. Singkat saja dengan pujian ini. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini, mari katakan. Seperti burung merpati, damai sudah kuih. Sama-sama dengan sikap imanmu. Yes! Shalom, shalom, kehadiran berkat besar benar dalam anugerah kasih setia Tuhan menyertai hidupmu, apalagi bagian keluargamu. Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Semoga hajat yang pernah berkurang bagi kami. Apa
anugerah kasih setia Tuhan besar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Berkat Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.